Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Julian, NRP 11101711018, akan menyampaikan aplikasi K3 pada pesawat terbang. Maka dari itu saya mengambil kasus tentang analisa kecelakaan penerbangan di Indonesia untuk peningkatan keselamatan penerbangan. Latar belakang, kecelakaan penerbangan di Indonesia yang masuk kelompok serius insiden lebih tinggi daripada kelompok eksiden. Terdapat tiga faktor utama, yaitu faktor teknis, faktor cuaca, dan faktor human error, berdasarkan pada statistik perhubungan 2013. Terdapat tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Tujuan tersebut adalah untuk mengetahui penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam kecelakaan penerbangan di Indonesia untuk pendekatan keselamatan penerbangan. Manfaatnya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah di dalam dunia pariwisata, khususnya transportasi udara. Untuk batasan, penelitian hanya berada di ruang lingkup pesawat terbang, memberikan pemahaman analisa kecelakaan dalam pesawat terbang, serta memberikan dampak dari aspek K3 terhadap pesawat terbang. Untuk K3 sendiri terdapat undang-undang yang sudah terbentuk untuk K3 tersebut. Contohnya terdapat pada Undang-Undang 1945 pada pasal 5, pasal 20 dan pasal 27 ayat 2 tentang K3. Untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pada pasal 86, pasal 87 paragraf 5. Dan untuk undang-undang tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Dan untuk peraturan keselamatan terdapat peraturan khusus dan peraturan menteri dan lain sebagainya. Jadi K3 di sini bertujuan untuk menciptakan kerja yang nyaman dan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan. Jadi kecelakaan pada pesawat terbang. Kecelakaan didefinisikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terkontrol, yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti, dan lain sebagainya. Jadi dalam rangka untuk menetapkan target kinerja keselamatan, perlu terlebih dahulu memutuskan indikator kinerja keselamatan yang tepat. Jadi terdapat tiga indikator yang yang bisa digunakan. Misalnya, kecelakaan pesawat per 10.000 pergerakan pesawat, kecelakaan pesawat fatal per tahun, serta insiden serius per 10.000 pergerakan. Di sini terdapat data pendukung dan analisa. Jadi untuk tabel 1 ini merupakan data kecelakaan dan serius insiden. Jadi kalau apabila kita lihat baik-baik, yang lebih harus diperhatikan lagi itu adalah di bagian serius insiden. Karena jumlah eh, tiap kecelakaannya tuh meningkat pada setiap tahun. Jadi mengambil tahun 2009 hingga 2013. Sementara untuk yang kecelakaan sempat naik lalu kemudian turun lagi untuk jumlah kecelakaan. Jadi untuk berdasarkan tahapan proses yang sudah diinvestigasikan oleh pihak KNKT, maka dapat dipastikan bahwa data resmi kejadian kecelakaan yang telah diinvestigasi dapat dikeluarkan secara resmi. Paling cepat membutuhkan 15 bulan atau setahun lebih. Selanjutnya untuk data pendukung yang satu ini merupakan jenis kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi. Jadi dari segi kecelakaan eh, jumlah kecelakaan yang paling terbanyak ya. Jadi antara accident dan serious incident jadi di rata-rata untuk untuk membuat grafik untuk dalam jumlah kecelakaan tersebut. Jadi jenis klasifikasi kejadian dan kecelakaan penerbangan yang menjadi perhatian KNKT adalah accident dan serious incident. Kejadian serius atau serious incident sangat penting untuk diperhatikan karena angka ini menunjukkan potensi adanya accident. Selanjutnya
dalam segi sebabnya, persentase perkiraan penyebab kecelakaan penerbangan. Jadi analisis berikut ini merupakan faktor penyebab adanya accident dan serious incident berdasarkan hasil investigasi KNKT untuk kurun waktu 2007 sampai 2014 menunjukkan bahwa persentase terbesar merupakan faktor manusia atau human error sebanyak 60%, 32% untuk teknis dan 8% untuk lingkungan. Selanjutnya terdapat perkiraan faktor penyebab kecelakaan dalam bentuk tabel. Jadi pada tahun 2007 hingga 2014. Dan apabila kita lihat di sebelah kanan, maka itu terdapat jenis grafik. Jadi tabel tersebut apabila dibentuk dalam grafik seperti gambar pada yang di sebelah kanan. Jadi kondisi ini menunjukkan adanya kendala pada aspek manusia pada industri penerbangan di Indonesia. Ditjen Perhubungan Udara dalam hal ini Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara harus serius. Karena lembaga ini yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. Jadi kita bisa lihat penyebab yang paling sering adalah penyebab faktor manusia. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah klasifikasi yang perlu diperhatikan pada analisis kecelakaan penerbangan adalah serious incident dan accident. Dan yang kedua, perkiraan penyebab kecelakaan penerbangan yang paling dominan adalah faktor manusia, persentasenya mencapai 60%. Untuk saran, penelitian dapat dilanjutkan dengan mengoptimalkan State Safety Program atau SSP sesuai dengan program dari ICAO, sehingga jaminan keselamatan penerbangan dapat ditingkatkan. Dan yang kedua, penelitian dapat dikembangkan mengamati hal tersebut untuk peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia. Itu saja dari presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.